kemana papa bawa perempuan yang sakit mental itu? Disekap di mana dia? Kalau buat kasus yang satu ini, saya nggak ikut terlibat Pak. Saya nggak tahu Pak. Kayaknya papa sangat hati-hati kali ini. Pasti rencananya sangat rahasia. Yang saya tahu, Bos Hendra dan Pak Edwin memang sering lewat sini Pak. Mungkin aja dia disekap di sini. Cuman saya nggak tahu tempatnya di mana. Nggak mungkin kalau di sini. Pasti papa punya aset baru yang dia beli. Kamu pergi sekarang. Baik Pak, permisi ya. Halo, kamu di mana? Pakai minta izin segala. Kamu lagi ngapain? Aku lagi mau nemuin Pak Hendra, tapi dia nggak ada. Ngapain kamu ketemu Pak Hendra? Nay, udah deh, kamu jangan cari masalah. Udah, ntar aja lanjut lagi. Nay, halo. Kamu tahu kekhawatiran saya. Banyak sekali orang mencari Rista. Dari mulai Renata, Aska, Tamara, dan saya tidak tahu siapa lagi. Dia pasti cari bantuan untuk membebaskan Rista. Bos tenang aja, di sini aman. Cuma sedikit yang tahu tempat ini, bos. Hanya saya dan 2 orang kepercayaan saya. Tapi kamu harus tahu, Win. Rista itu penting buat saya, Win. Kalau sampai Rista mati, sama aja saya berperang tanpa senjata untuk melawan Renata. Nanti sini tuh Mama. Nih, lihat ya. Sini. Iya. Yo, ini aku lagi ngikutin Edwin. Ternyata dia ketemu sama Pak Hendra. Kayaknya sih tempatnya mencurigakan banget. Ini ada di daerah Bojong Sari. Nanti aku kabarin kamu lagi ya. Yo, ini aku. Voice note buat Gio kenapa dikirim ke saya? Mau bikin saya panas. Bu Tamara, kamu jangan macam-macam sama saya. Saya ada urusan sama Renata. Iya Bu, tapi Bu Renata nggak bisa diketemuin. Bu Renata sibuk. Mending Bu Tamara pulang aja. Atau enggak, Bu Tamara bikin janji dulu baru ketemu Bu Renata. Urusan saya jauh lebih penting. Saya nggak bisa nunggu. Bu. Bu Tamara, Bu. Ibu. Saya minta Ibu keluar, Bu, jangan masak sembarangan. Kamu ngusir saya. Berani-beraninya kamu bikin keributan di kantor saya. Harusnya kamu bersyukur saya bikin keributan. Ini tentang kakak kamu. Tere. Baik, Bu. Silakan duduk.
Saya benar-benar dibikin pusing. Renata yang ngancam saya, Aska ngelawan, dan sekarang Devan. Saya pikir dengan kematian Adrianto, saya bisa menikmati kekayaan itu. Saya bisa hidup mewah dan santai. Tapi malah saya direpotin gara-gara surat wasiat itu. Tapi Renata juga patut kita waspadai, Mas. Menurut info yang saya dapat, saat ini dia sedang mencari tahu tentang Adrianto. Renata itu berbahaya. Sampai kalau dia tahu tentang kematian Adrianto, kita bakal habis sama dia. Dari semua lawan-lawan saya, Renata lah yang paling tidak bisa ditebak, dan saya khawatir sama dia. Win, lihat Win. Kamu lihat kan? Saya nggak bohong sama kamu. Coba saya lihat lebih jelas lagi. Tahan dulu Renata. Kamu sekarang harus jawab dulu pertanyaan saya. Apa sebetulnya motivasi kamu ngedeketin Hendra? Astaga, Tamara. Kamu masih bertanya soal itu? Berapa kali saya bilang sama kamu? Saya itu benci sama Hendra, saya cuma mau balas dendam sama dia. Balas dendam, tapi kamu sering sama-sama dia. Kamu dekatin, kamu kerja sama, bisnis bareng, dan kalian sering sama-sama. Kok nggak kelihatan kayak balas dendam ya? Justru saya merasa kamu punya agenda lain, Renata. Gak ada siapa-siapa, Bos. Gak mungkin. Tadi saya lihat ada bayangan di sana. Kalau sampai dia mendengarkan pembicaraan kita, bahaya kita tahu. Cari Ben. Ya, Bos. Tunggu. Ini kamu curiga sama saya? Wajar dong kalau saya curiga.
Kamu deketin anak saya, Aska, terus ngajak bisnis. Atau kamu hanya menggunakan dia untuk ngedeketin Hendra? Oke, kayaknya kamu nggak jawab. Berarti apa yang saya pikirkan benar dong. Kamu seperti yang sudah saya duga. Untung saya belum kasih lihat seluruh barang buktinya. Oke, I'm done here. Tamara, tunggu. Urusan kita belum selesai. Ya, Nay, halo? Yuk gawat. Aku ketahuan. Ketahuan kenapa? Nay, kamu di mana? Aku kan udah kirim voice note ke kamu. Emangnya kamu belum dengerin? Kirim apa? Aku nggak terima apa-apa. Aduh, Gio. Ya, mati lagi. Nay, kok dimatiin? Angkat dong. Pak Gio, Pak Askanya belum bisa kembali ke kantor Pak dari tadi. Dan saya mohon maaf ada kelalaian tadi mengenai foto Bu Naila yang dipajang di depan, dilarang masuk ke sini. Bu Naila sempat lolos Pak dan masuk ke ruangan ini. Pada saat Pak Gio dan Pak Aska ada di sini Pak. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih, Pak. Kamu tuh nggak bosen-bosennya ke sini? Nggak ada kerjaan apa? Saya kesini mau ngomong serius sama kamu. Saya udah nggak mau ngebahas tentang apapun sekarang. Banyak yang harus kita bahas. Salah satunya soal perasaan kamu. Kamu ngapain sih gangguin saya? Nggak lihat saya lagi nyetir? Kak, dengerin dulu. Ini penting. Tadi aku hubungin Naila dan dia nekat mau ngikutin Edwin. Aku rasa ini ada hubungannya sama pembicaraan kita tadi pagi. Semua itu gara-gara kamu. Kamu ngapain sih ngomong ke Naila kayak gitu? Makanya kamu pikir dulu sebelum ngomong. Begini akibatnya. Bukan aku, Naila sendiri yang denger, Kak. Tadi itu dia lolos masuk ruangan ke Aska, Sapam yang cerita. Berarti dia ngumpet pas kita lagi ngobrol, dan dia dengar semua omongan kita. Sekarang dia dikejar-kejar sama orang, entah siapa, tapi dia nggak bisa dihubungin. Sekarang dia di mana? Dia hubungin kamu nggak? Kak.
Sopan banget sih kakak gue, sampai dimatiin pas gue lagi ngomong. Yo, ini aku lagi ngikutin Edwin. Ternyata dia ketemu sama Pak Hendra. Kayaknya sih tempatnya mencurigakan banget. Ini ada di daerah Bojong Sari. Nanti aku kabarin kamu lagi ya. Bojong Sari. Jus lo. Nah, gitu dong. Thanks ya. Ini jusnya kok nggak ada rasanya sih? Lo bisa nggak sih bikin jus? Gak bisa, kan lo yang maksa. Sekarang mau cobain deh rasanya gimana? Oh enggak. Kalau gue itu udah self healing, jadi gue bisa mengontrol hidup gue dan emosi gue dan menjalani hidup gue, nggak kayak lu stres. Yaudah buruan, cobain deh ini. Lo habisin aja dulu 1 gelas, baru gue minum. Ya udah, gue ngambil gula dulu. Ada rasa gini, nyobain. Katanya hidup sehat, kok malah tambah gula. Gak usah sok ngatur. Gue tahu takaran gula gue. Tolongin dong. Kalau malah berdiri di sana sih, bukannya nolongin gue. Ogah. Lin. Nela, Mas kok ada di sini? kenapa kamu nekat ikutin Edwin? Begini akibatnya. Nih, Ya ampun, saya salah kirim voice note. kamu ngapain ikut campur urusan orang? Hah? Kamu bisa bahayain diri kamu sendiri. Dan akhirnya ngerepotin orang. Mas Kak, saya nggak mungkin diem aja kalau tahu orang yang saya suka dalam bahaya. Saya mau bantuin Bapak. Saya nggak butuh bantuan apa-apa dari kamu. Kamu tuh cewek nggak jelas, suka ikut campur urusan orang. Bapak yang nggak jelas. Bapak tuh jadi laki-laki pelin-pelan, ngomongnya nggak suka, benci, nggak mikirin, nyuruh saya jauh-jauh dari hidup Bapak. Kalau emang Bapak nggak peduli, ya udah Bapak cuekin aja voice note saya. Naila Arya Seta, saya perintahkan berhenti di situ. Yang kamu hadepin itu seorang Hendra. Edwin bisa ngabisin kamu dalam hitungan detik. Mereka itu kejam, jangan dianggap sepele. Saya tahu. Kalau kamu tahu kenapa kamu lakuin? Saya mau ngelindungin orang yang saya suka. Kalau kamu nggak saya tolongin tadi, kamu udah mati tau nggak? Terus saya harus utang budi sama Bapak. Bukan, saya nggak mau dibilang munafik. Saya tuh punya prinsip. Prinsip apaan? Prinsip nggak jelas. Kalau emang benci, mau orang itu nggak selamat kayak, mau orang itu nggak ada kabar, mau orang itu hilang dalam bahaya, ya udah biarin aja. Tapi kalau emang dasarnya sayang, mau dibenci-benciin nggak bisa. Dan Bapak itu tipe yang kedua.
Pak Aska itu pengen aku jauh-jauh dari hidup dia. Apa coba maksudnya? Dia masih peduli sama aku kalau nggak ada rasa sayang. Yang Om lakukan ini adalah niat baik. Sama sekali tidak ada di pikiran Om untuk niat jahat. Om terlalu berlebihan untuk ukuran membantu. Saya tahu ini nggak bisa nebus kesalahan saya karena saya telah gagal mencegah kecelakaan itu. Saya nggak akan biarkan hati saya bersedih karena Bapak pergi. Dan saya nggak mau seumur hidup saya menyesal karena membiarkan Bapak pergi dengan cara seperti ini.